Jadi kalau kita bandingkan dengan botol air mineral, sahabat, jadi sahabat bisa lihat perbandingannya besar banget. Padahal ini timun lokal, sahabat. Jadi, nah seperti ini, sahabat ya. Jadi kalau kita panen, kita selalu itu mencari sesuai dengan kebutuhan kita, sahabat. Jadi nggak selalu kita. Inilah pasta ajaib yang berjasa besar bagi tanah saya, sahabat. Dengan botol air mineral, sahabat. Jadi sahabat bisa lihat perbandingannya besar banget. Padahal ini timun lokal, sahabat. Luar biasa. Mari kita menanam secara organik dan kita lihat hasilnya. Benar-benar perbandingan yang sangat luar biasa. Meskipun ini kita besarkan dengan metode organik. Kita panen dulu, sahabat. Ini adalah ketela rambat, sahabat ya. Jadi kita panennya itu enggak sekalian, sahabat. Jadi, nah seperti ini, sahabat ya. Jadi kalau kita panen, kita selalu itu mencari sesuai dengan kebutuhan kita, sahabat. Jadi enggak selalu kita panen seperti itu. Jadi kalau kita butuh, kita panen. Nah, lahan ini di raspberry ini sudah beberapa kali kita panen, sahabat. Dan kita panennya pun menyesuaikan terhadap kebutuhan kita. Begitu juga dengan ayam kita, bebek kita, ikan kita, bahkan kita panennya selalu ketika kita mau masak seperti itu. Jadi semuanya fresh. Ya, cukup 2 saja. Nah, banyak sahabat yang bertanya bagaimana Pak cara untuk membuat ketela rambat, singkong, semuanya berumbi dengan baik, dengan ukuran yang baik seperti itu, sahabat. Nah, di video ini, sahabat, saya akan kupas tuntas mengenai bagaimana sebenarnya mendapatkan tanah yang seperti ini, sahabat ya. Tanah yang sampai kapanpun kegemburannya sangat baik, sahabat. Jadi meskipun kita nggak pernah pupuk, meskipun kita nggak pernah olah, tanah itu tetap gembur selama mungkin seperti itu. Seperti ini, sahabat. Iya. Jadi benar-benar gembur. Jadi kita itu memanfaatkan sebenarnya bala pasukan yang tidak terlihat secara kasat mata, kan, tapi bekerja terus setiap hari, sepanjang hari, siang malam untuk membuat tanah kita menjadi sehat. Nah, dulunya sahabat tahu kan di video-video 2018 yang lalu, tanah ini belum sesehat ini, sahabat, akan tapi sudah mulai proses untuk membuat tanah yang tadinya sangat keras menjadi sangat gembur seperti sekarang. Dan kita sekarang menikmati hasilnya. Nah, sahabat, ini tanaman putri malu, sahabat ya. Jadi tanaman putri malu di kebun kami itu tumbuhnya itu liar, sahabat. Jadi ini mengindikasikan sebenarnya bahwa ekosistem di tanah kami, di kebun kami itu sangat baik, sahabat. Ini juga ada putri malu. Ya, seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, di ekosistem tanah yang sehat, yang gembur, yang mudah sekali kita ambil seperti ini, sahabat. Sebenarnya ini mengindikasikan bahwa tanah kita sudah cukup baik ekosistemnya, sehingga tanaman putri malu pun bisa tumbuh karena perakaran tanaman putri malu ini sangat mengandung banyak mikroba yang hanya bisa tumbuh di tanah yang sehat seperti itu. Nah, bagi sahabat yang merasa lingkungan di kebunnya, di halaman itu memiliki tanah yang kurang subur, sahabat, sebenarnya penyebabnya itu mungkin karena memang basic atau jenis tanahnya itu memang bukan tanah subur. Jadi mungkin tanah liat atau tanah lempung, gampang becek, kemudian tidak mampu mengikat air dengan baik. Akan tetapi, sahabat, tanah saya pun dulu begitu, sahabat. Sahabat yang pernah melihat video saya mungkin tahun 2018 awal, ketika kebun ini belum begitu subur, saya menanam banyak sekali dengan menggunakan polybag, sahabat. Jangankan menanam jagung seperti sekarang, rasanya menanam cabai pun di lahan pada saat itu saya kurang percaya diri, karena emang kondisi tanah masih sangat keras seperti itu, sahabat. Akan tapi, sahabat, jangan pernah khawatir. Saya sudah buat videonya kemarin
bukan kemarin, jadi sebulan yang lalu. Nah sahabat bisa intip video itu sahabat ya, bisa lihat video itu kembali. Jadi yang ini sahabat, nah video ini sahabat penuh dengan materi yang sangat baik, terutama dalam rangka kita menyuburkan tanah kita. Karena di sana saya membuat semacam alternatif pengganti humic acid. Kemudian juga di sana penuh dengan Rizobacter yang luar biasa, bekerja siang dan malam mengurai tanah kita, mengolah bahan-bahan organik di dalam tanah kita, sehingga tanah kita menjadi kaya akan tidak hanya bahan organik, akan tetapi juga kaya akan kehidupan organik, mikroorganisme lokal yang mampu mengubah karakter tanah sahabat. Dan ini sudah saya buktikan sendiri, jangan pernah khawatir sahabat. Jadi bagaimana cara membuatnya? Silahkan tengok lagi video tersebut sahabat. Beli akan cantumkan di linknya. Jadi sahabat yang belum paham, jadi sahabat silahkan lihat di kolom komentar paling atas. Misalnya di sana beli tag atau beli sematkan satu komentar yang berisikan mengenai link di mana sahabat bisa melihat video-video lama yang berhubungan dengan materi ini. Jadi sahabat tinggal klik tulisan berwarna biru. Nanti akan langsung ke video tersebut sahabat. Inilah pasta ajaib yang berjasa besar bagi tanah saya sahabat. Jadi sahabat bisa lihat bentuknya mengkilap, sedikit berminyak seperti ini sahabat ya. Akan tetapi di sini banyak sekali pasukan yang memiliki misi khusus untuk menyuburkan tanah kita, kemudian memperbaiki karakter tanah kita. Tinggal kita cairkan dengan air seperti itu sahabat. Nah, jadi kita hancurkan seperti ini, kemudian akan kita siramkan kepada tanaman. Nah, sedikit membahas mengenai mengapa tanah kita bisa rusak. Tadi saya katakan bahwa mungkin karena basic tanah kita yang jenisnya emang tanah yang kurang subur seperti itu sahabat. Juga karena penggunaan pupuk kimia sintetis atau yang saya sering menyebutnya pupuk instan seperti itu sahabat ya. Sehingga ini merusak karakter tanah itu. Karena begini sahabat, apapun yang terjadi di alam, pertumbuhan tanaman, kemudian pertumbuhan dari apa yang kita tanam seperti itu berproses secara alamiah dan memerlukan proses yang panjang. Jadi tidak bisa kita berikan semuanya serba instan sahabat. Tanah itu sehat karena menjalankan prosesnya sahabat. Jadi tanah itu bisa seimbang karena prosesnya berjalan. Jadi dari bahan organik yang jatuh ke tanah, kemudian diuraikan, kemudian setelah diuraikan maka didapatlah unsur hara, kemudian baru diserap oleh akar. Itu pun dibantu oleh beberapa jenis bakteri seperti Rizobacter yang bisa membuat penyerapan nutrisi ke akar tanaman menjadi optimal seperti itu. Sehingga tanah sehat, kemudian otomatis tanaman kita pun sehat. Ini saya sering ulas ketika video saya main ke hutan seperti itu. Sahabat bisa lihat videonya di sini sahabat. Nah, jadi sahabat yang ingin nantinya mengurus kebun dengan mudah, tidak terserang banyak hama, layu fusarium dan lain sebagainya, kita mari persehat tanah sahabat. Ayo kita persehat tanah kita. Otomatis ketika tanah sehat, apapun yang kita tanam akan pertumbuhannya baik seperti itu. Jangan mengidamkan hasil yang cepat, instan, kemudian mudah. Malahan kalau kita mau organik sahabat, di tahun pertama, tahun kedua emang agak berat sahabat. Kita perlu telaten, tapi tahun ketiga, keempat, kelima itu sudah gampang banget karena ekosistem sudah sehat, ekosistem tanah sehat, ekosistem lingkungan juga sehat. Penggunaan pestisida kimia yang hampir tidak pernah dilakukan akan membuat ekosistem di luar ekosistem tanah itu akan sehat juga sahabat. Jadi ekosistem tanah sehat, ekosistem lingkungan juga sehat, sehingga kita jadi mudah untuk berkebun seperti itu. Oke, langsung kita aplikasikan saja sekarang. Nah, oke sahabat, jadi kita akan berikan ke tanaman jagung kita sahabat. Di sini satu lubang saya menanam 1, 2, 3 sahabat, 3 biji jagung dan tumbuh semua. Dan akan kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Karena kita percaya diri terhadap tanah kita yang sudah baik, tanah kita yang sudah sehat. Jadi sahabat, kalau kita menanam secara organik sahabat ya, kita sehatkan tanahnya sahabat. Bukan semata-mata hanya kita menyehatkan si tanaman sahabat, tapi kita sehatkan tanahnya dulu. Ketika tanah sehat, otomatis yang ini sehat. Ketika tanah mampu menyediakan unsur nutrisi di dalam sini, maka berapapun yang kita tanam, bahkan ini jaraknya sangat berdekatan, kita uji coba menguji kesuburan tanah kita di sini. Jadi kita percaya diri bahwa nanti hasilnya akan baik dan bisa meningkatkan hasil panen menjadi 3 kali lipat sahabat. Kita lihat saja nanti. Nah, ini alpukat juga kita berikan. Ini alpukat dari biji sahabat ya. Jadi alpukat dari biji kita beri sampai setinggi ini, kemudian kita potong, kita biarkan saja cabang-cabang yang horizontal seperti ini yang tumbuh, kemudian cabang vertikalnya kita potong seperti itu. Akan saya jelaskan di video-video lainnya. Nah, dan pada akhirnya hasil tidak akan mengkhianati usaha kita sahabat.
Pada akhirnya kita akan mampu menikmati apa yang kita tanam, makanan sehat, makanan organik, tanpa bahan-bahan sintetis, tanpa bahan-bahan yang mengandung racun. Kita bisa nikmati setiap hari, dan apapun yang kita tanam, sahabat, dengan cara yang sehat akan membuat tubuh kita sehat, sahabat. Kalau di Bali ini namanya godoh, sahabat. Godoh, kemudian di atasnya itu dikasih gula merah. Ini dari yang kita panen tadi, sahabat. Sebenarnya memang idealnya kita bisa tunggu sekitar 1-2 hari baru kita olah. Akan tetapi karena ini organik, rasanya manis banget, sahabat. Manis banget. Karena ubi rambat ini dihasilkan dari tanah yang sehat, sahabat. Oke, sahabat, sampai di sini video saya kali ini. Dan jangan lupa semua video yang berhubungan dengan video ini, sahabat, cara membuat pasta pembenah tanah yang seperti saya sampaikan tadi, itu sudah ada linknya di kolom komentar ataupun di deskripsi. Sahabat bisa cek, kemudian klik warna biru, tulisan berwarna biru, karena itulah yang disebut dengan link seperti itu. Banyak sahabat yang belum paham. Oke, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.